Oke, ya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ayo kita doa dulu semoga diberikan kesehatan ya Allah. Ya, Berikanlah karena kesembuhan sembuhan dan perlindungan untuk Dedek, ayah, ayah, bunda, bunda, mbak, mbak, dan mas. Semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Udah sholat isya semua? udah Berapa rakaat sholat isyanya? 4. 4 rakaat. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Sekarang ayah akan melanjutkan cerita tentang 25 nabi dan rasul. Dan sekarang kita sampai di Nabi Yunus alaihissalam. Oke. Dimakan. Ya. Ya nanti ya cerita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Yunus ini ada di dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya ayat 87. Ini tambah udah. Iya. Ayo udah. Siap. Sikap bobok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadannu iddahaba mughadiban fadhanna lan naqdiru alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya pernah dengar deh. Artinya, dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami, Allah, tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ini bisa menjadi doa Nabi Yunus ya. Oke, kita mulai. Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa. Ninawa. Penduduk Ninawa menyembah patung berhala yang mereka buat sendiri dari batu. Beliau berseru kepada mereka agar bertaubat dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berkata kepada Nabi Yunus alaihissalam, kebohongan apa yang kau anjurkan kepada kami untuk agama barumu itu? Inilah Tuhan-Tuhan kami yang sebenarnya. Kami menyembah Tuhan kami ini sejak zaman nenek moyang kami dahulu. Alasan apa yang benarkan kami meninggalkan agama kami yang diwariskan oleh nenek moyang kami dan menggantikannya dengan agama barumu? Namun Nabi Yunus alaihissalam menjawab pertanyaan mereka dengan bijaksana. Beliau terus menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Beliau mengingatkan bahwa manusia ditakdirkan sebagai khalifah di bumi. Tidak sepatutnya khalifah itu pemimpin. Tidak sepatutnya manusia merendahkan diri mereka dengan menyembah patung yang terbuat dari unsur bumi dan mereka buat sendiri. Nabi Yunus alaihissalam terus mengajak mereka berpikir dan memperhatikan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada penduduk Ninawa dijelaskan pula hukuman bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penduduk Ninawa yang mendengar nasihat Nabi Yunus alaihissalam bukannya segera bertaubat, malah semakin menjadi-jadi. Mereka menganggap Nabi Yunus alaihissalam sebagai orang yang sesat. Penduduk Ninawa bahkan berani menantang perkataan Nabi Yunus alaihissalam. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan kami. Kami tidak takut atas omong kosong dan ancaman Tuhanmu. Buktikanlah kepada kami jika Tuhanmu benar-benar ada. Pada akhirnya Nabi Yunus alaihissalam merasa penduduk Ninawa telah jauh tersesat. Beliau memutuskan untuk pergi dan meninggalkan penduduk Ninawa. Sebelum pergi, Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar penduduk Ninawa diberikan azab atas perbuatan mereka. Tak lama setelah Nabi Yunus alaihissalam pergi, datanglah azab yang dijanjikan pada penduduk Ninawa. Mereka melihat awan menjadi gelap disertai gemuruh halilintar yang dahsyat. Peristiwa itu membuat mereka takut sekaligus sadar akan apa yang dikatakan Nabi Yunus alaihissalam. Mereka pun menyesali semua perbuatan mereka selama ini. Kemudian mereka meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat selama ini.
Allah subhanahu wa ta'ala yang mendengar doa dan permohonan ampun mereka pun akhirnya menghentikan azabnya. Keadaan pun menjadi pulih seperti sedia kala. Saat itulah penduduk Ninawa mencari Nabi Yunus alaihissalam agar menuntun mereka kembali ke jalan yang benar. Setelah meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus alaihissalam mengembara hingga akhirnya beliau tiba di sebuah pantai. Ketika di pantai, Nabi Yunus alaihissalam ikut menumpang pada sebuah perahu yang ingin melaut. Sesampainya di tengah laut, datanglah ombak besar sehingga perahu pun menjadi oleng. Karena perahu oleng dan takut terbalik karena ombak, maka dibuanglah sebagian barang bawaan agar meringankan beban perahu. Akan tapi sayangnya perahu tetap oleng. Mereka pun berunding untuk meninggalkan salah satu penumpang di laut lewat undian. Undian pertama ternyata jatuh pada Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian diulang hingga 3 kali. Pada pengulangan yang kedua dan ketiga tetap Nabi Yunus alaihissalam yang keluar. Yunus sadar itu adalah kehendak Allah. Ia kemudian rela menjatuhkan diri ke laut. Pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan ikan paus. Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan paus itu agar menelan Nabi Yunus alaihissalam dengan selamat. Paus itu pun menelan Nabi Yunus ke dalam perutnya tanpa mematahkan tulang dan merobek dagingnya. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Yunus alaihissalam tinggal di perut ikan paus itu selama berhari-hari. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam menyesali perbuatannya yang telah meninggalkan kaumnya yang telah diamanahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Beliau pun bertobat agar diberi ampun dan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ini juga salah satu doa. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar doa Nabi Yunus alaihissalam. Diperintahkannya ikan paus itu mendamparkan Nabi Yunus alaihissalam ke sebuah pantai yang tandus. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menumbuhkan pohon labu di pantai itu. Saat itulah Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan yang lemah dan tak berdaya. Dengan adanya pohon labu tersebut, beliau dapat bernaung dan memakan buahnya. Setelah pulih, Nabi Yunus alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali ke Ninawa. Beliau terkejut ketika mengetahui penduduk Ninawa telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam kemudian mengajari mereka tauhid dan menyempurnakan iman mereka. Akhirnya penduduk Ninawa pun hidup dengan tentram dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala setulus hati mereka. Alhamdulillah. Jadi hikmahnya, kalau kita lihat ceritanya Nabi Yunus, itu mengapa Nabi Muhammad itu berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Muhammad itu disebut Rasulullah, yaitu Rasul Allah. Jadi Nabi Yunus itu kalau dilihat kurang bersabar ya Mbak ya. Jadi Nabi Yunus jadi penduduknya nggak mau ditinggal, terus mendoakan bahwa penduduknya segera diberikan azab. Sebelum diberikan azab sama Allah, ternyata penduduknya berikrar bahwa mereka mengakui keimanan dan lain sebagainya, diampuni. Tapi Nabi Yunus akhirnya dia putus asa ke laut yang tadi ya. Dia akhirnya berdoa dalam ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Alhamdulillah. Kita lanjut yang besok ya, insyaallah. Nabi apa? Nabi Zakaria alaihissalam. Oke. Kita tutup doa. Ya, kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.